Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'du. As-saimina was-saimat. Saudara sekalian pencinta amal ibadah, alhamdulillah syukur kembali tahun ini saya dapat tugas dari Jemaah Telkomsel untuk menyampaikan nasihat agama di jadwal ini. Subhanallah, banyak yang isi orang-orang yang berilmu kalau lulusan dari Mesir, dari Madinah, dari Makkah. Subhanallah. Jadi kehadiran saya di sini insyaallah taala nambah-nambahi apa yang beliau-beliau sudah sampaikan kepada hadirin sekalian. Cuman mungkin yang utama di dalam ibadah Ramadan ini adalah dengan adanya Ramadan ini kita di training oleh Allah Ta'ala tentang kadar keimanan. Maka itu disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Setiap orang beriman pasti dari Islam. Setiap orang beriman pasti orang bertakwa. Iman yang dikendaki di sini adalah yang beriman pada Allah dan menurut syariat Allah Ta'ala, bukan iman dipandang dari agama yang lain. Agama lain itu beriman juga, tapi iman ukuran dia, iman cara dia ya, kita tidak belajar, tidak tahu mana. Jadi iman cara kita nih mengimani bahwa meyakini dengan seyakin-yakinnya apa yang ada dalam Al-Quran dan yang dijelaskan dalam hadis itu adalah hal yang benar, tidak boleh ragu lagi. La raib dzalikal kitab la raib fihi hudan lil muttaqin. Itu Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya, akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Takwa ini buah dari iman. Setiap orang bertakwa pasti beriman, setiap orang beriman pasti Islam. Setiap orang Islam belum tentu beriman, setiap orang beriman belum tentu bertakwa. Jadi arti takwa itu kan dia takut melanggar perintah Allah dan takut melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Itu makna takwa. Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Melakukan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Iman ini selalu merasa diri bahwa keadaan kehidupan ini dari berbagai macam kehidupan tidak terlepas dari ketentuan dari zat yang maha menentukan. Dengan iman itu kan kita yakin bahwa hidup ini ada yang ngatur, alam semesta ini ada yang punyanya. Sangkan dijadikan iman itu sebagai pondasi supaya kita tidak melakukan hal-hal yang mengikuti hawa nafsu kita. Dan dengan iman itu apalah yang lemah nyebutnya iman itu? Keyakinan suatu hal yang ada, walaupun cuman bentuknya rasa itu kalau bahasa ngetop apa? Abstrak ada tapi tidak dapat. Senang ada tak senang? Senang ada tak senang? Rasa senang mana? Kan rasa. Susah mana? Ada kan susah ada, tapi mana? Rasa. Nah, jadi keyakinan kita terhadap ketentuan Allah tuh main rasa. Jadi kita merasa diri kita nih ada yang memiliki, sehingga akan timbul pada diri kita sifat qanaah, sifat tawakal, sabar, tidak ria, tidak sombong.
ida angku, ida ngasejak kehebatan dewe. Karena ngapo? Karena dia yakin bahwa diri dia itu ada yang menjadikan, dan diri dia itu ada yang mengatur, dan ada yang sesuatu yang ada pada dirinya itu ada yang mengkaruniakan kepadanya. Sehingga tidak baca jadi sombong, punya uang macam mana. Walaupun tukang parkirnya go mobil banyak, segala mobil dia punya, tapi bukan punya dia. Ada yang punya. Sekarang alam semesta ini ada yang memiliki. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berada di satu tempat yang punya, berada di satu tempat yang tempat itu ada pemiliknya. Termasuk diri kita ini adalah miliknya. Maka itu kita harus taat dari berbagai macam. Nak nawi apa yang dikendai oleh yang pemilik tadi, itulah diturunkan Al-Quran. Jadi baca yang juga Quran, tidak usah diubah-ubah. Segala ketentuan ada kalau di situ. Segala ketentuan dalam Al-Quran itu cukup. Anda tadi nanya buat apa blackboard ini? Blackboard ini Ustaz Ghazali soal waris. Taruhlah kita belajar bagi waris, walau memang kita ni buntu kalau, tapi paling tidak ngerti jago bagi waris. Jangan kita tu tak faham. Kejingan gai-gai buntu tu kan ada modelnya udah itu. Ya walaupun dia tidak ngaku kejingan kegawat-gawat. Cuman kita tak boleh nak nunjukkan bahwa kita tu buntu kan, hago diri. Tidak. Ibu tu buat ancek gaya biar buntu menang gaya. Jadi kita pede terus. Cuman jangan pula kita tu ada tu nak nunjukkan, sebab banyak kanan kiri nak minjam kalau kita lawan Allah. Sebab kalau hukum waris ini tidak dibagi secara hukum Allah, tetap haram hukumnya. Tetap tidak sah hukumnya. Tetap haram. Berarti kita makan yang salah. Jadi Allah kan dalam masalah waris itu tilka hududullah. Jadi sudah disebutkan kalau pembagian waris, ujungnya Allah nyebut tilka hududullah. Itu ketentuan Allah. Titik. Tidak bisa diganggu gugat. Nah, adapun negara kita ni maka itu tidak katik guna kita nak pakai pengacara, pengaini, pengaitu. Kan habis di dia baik harta waris. Dia dapat berapa puluh persen dari harta kita. Kita yang punyanya boleh dikit. Ngomong hukum waris ini, ya, terutama mereka-mereka yang di balik dinding itu nah, ibu-ibu. Paling tak setuju dengan waris. Karena mereka merasa diri mereka dapat dikit. Emak lanang boleh juta, pino 500. Sampai dia ngomong aku ngurus bapak, aku ngurus mak. Ketika bagi waris kami boleh kecil. Lanang lemak macam-macam. Ya Allah, itu jawaban-jawaban mereka yang tak ada iman. Dan mereka tak pernah belajar hal itu. Besar bahkan bentuk apa nilainya kecil, tapi keberadaannya lebih besar dari lanang. Lanang boleh 1 juta. Ini balik ke iman. Maksudku tuh jangan dibantah ketentuan Allah. Terima baik. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya. Jangan dibudikan ngomong tuh macam itu tapi prakteknya tidak benar. Raditu billahi rabba. Aku ridha Tuhan Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, Islam agamaku. Nabi Muhammad sebagai Rasulku. Itu sudah aku ridha. Kapan ridha itu nerimonian. Tapi pada kenyataannya lemak lanang boleh sekian, latino sekian. Allah dah adil. Tambah lagi melo aliran liberal yang baru-baru ini, yang mengatakan bahwa Allah tidak adil bagian waris. Sudah itu wong lanang lemak dewe, masa betina ada iddah. Begitu istrinya meninggal, betina ada iddah, suaminya meninggal, betina ada iddah. Lanang bininya mati, lanang kata iddah. Itu Allah dah adil. Dia buyan tadi. Buyan. Sangkan betina ada iddah itu takutnya, khawatirnya percampuran sperma bibit. Menurut ilmu kandungan dan kelamin, dalam perkembangan janin antara embrio dengan apa kayak dulu
Itu masanya kalau kita sekali melakukan hubungan, itu tidak baca hilang dalam masa 3 bulan, ketahuan siapa. Nah, jadi kalau dia nyebut kita suami yang meninggal dan langsung nikah, khawatir kakek sperma yang mana yang hamil ini. Aku dinjuk jaga 3 bulan. Lanang dari mana bunting? Nak nunggu apa di? Buat besar leper gitu. Allah nak diajari pula takut. Ngatukan betina ngapu kecil, lanang lebih besar. Coba kita hitung. Lakinya balik bagi-bagi suji bini sudah kak? Sudah, alhamdulillah aman. Quran ada surah An-Nisa ayat 12. Ketentuan kalau alhamdulillah. Jadi ya lanang 1 juta, tino 500, alhamdulillah. Duduk laki yang betul duit 1.000. Siapa? Duit 1 juta. Mana si anu? Kak, undang kak apa? Anak yang tua. Iya ya sini. Kau ngomong nak ulangan ya. Berapa? 2,5 ya. Nah, 2,5. Kau 200 ya. Nah, adek 100. Nah, 2,5, 200. 5 kan? 500 kan? 2,5, 200, 100. 6, 5,5 masih 4,5. Sudah lagi kalau anaknya. Bininya pula ngomong, alhamdulillah kak. Betul ke kertas. Nah, nota utang di warung Cenap. Berapa? 3,5. Nah, 2,5 masih berapa? 100. Masih 100. Tadi 5,5. Berarti masih 4,5. Tambah mbak 3 masih tengah 2. Tengah 2 kan? 150 kan? Alhamdulillah terbayar. Bini besok main lampu kak. Berapa? Sama banyak 100. Nah, 50. Itulah lanang. Karena lanang punya tanggung jawab terhadap anak dan istri. Maka Allah besar bagian dia. Betina boleh 500, je laki minta dek mahal yang juga. Macam anaknya bu, nak ulangan minta bak ke sini. Utang warung kakek nunggu laki aku. 5 rupiah bu, 5 rupiah tak usah dinjuk laki. Makanlah dewek, tidak berdosa. Bahkan istrinya punya harta, ketika sampai kewajiban zakat, suaminya tak ada pekerjaan, tak wajib zakat rumah itu. Kenapa? Karena suami bertanggung jawab terhadap istri, sementara dia tidak ada kemampuan. Tapi sunnah istri berzakat untuk dirinya sendiri. Bahkan dalam kitab disebutkan keterangan, karena suaminya tidak mampu, miskin, maka zakat istrinya boleh berfitrah dengan suaminya. Kenapa? Suami bertanggung jawab terhadap istri, istri tidak bertanggung jawab kepada suami, maka fitrah istri boleh dengan suami. Nah, benar loh, hukum Allah itu tidak salah. Ya, nah, itu baliknya ke iman. Oh, sudah ketentuan Allah. Tidak usah banyak cerita. Maka itu kami yang kampung-kampungan ini, terutama aku yang besar di kampung ini, paling tidak setuju nih ada acara bedah Al-Quran. Paling tidak setuju. Man syakka bil Quran faqad kafar. Orang yang ragu sama Quran itu kafir hukumnya. Dibedah itu kan kalau ada penyakit. Iya deh. Sakit lever, usus buntu, bedah. Ini bagang sakit, tidak. Kita nih sakit. Bedah Al-Quran. Maka itu di Jakarta ada seorang ulama ahli tafsir. Sekarang ini katanya manusia ini sami'na. Kan kalau Quran sami'na wa ata'na. Kalau mainnya gini sami'na wa seminarna wa telitina fa iza cocokna fa ata'na. Jadi begitu kami dengar Al-Quran, kami seminar ke dulu. Kami teliti dulu, kami bedah dulu. Pecah cocok, baru kami terima. Itulah zaman sekarang. Maka itu, kamu-kamu yang di Telkomsel, yang ahli-ahli Google segala macam, jangan terpengaruh gitu. Karena Google itu tidak semuanya benar. Hatta namu-namu anak itu seluruhnya belum tentu benar itu. Bisa orang kafir bikin-bikin namu. Bukannya banyak, bukannya lolo orang kafir. Siapa dulu yang di Aceh, pemberontak? Yang dulu di Aceh, yang zaman kita sekolah dulu, ada DC masuk Islam, tapi akhirnya ternyata dia yang ngurus Islam di Aceh, kan yang mati ditembak depan masjid. Itu orang Belanda paling pintar.
Ulama Palembang pernah dites zaman Belanda, anak punya guru Kiai Husin Saud, beliau punya guru Kiai Dar Rusdi, pernah wong Belanda itu mengeluarkan 100 pertanyaan kepada ulama. Sulit ulama jawabnya. Dan dia berdasarkan segala macam. Dasarkan Quran, hadis, riwayat ini begini. Jadi bagaimana? Cobalah, karena mereka mempelajari itu. Jadi tidak pula itu. Teman kita wajib mengimani. Iman ini barometer. Al-Quran nyebut, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Hei wong beriman, jangan kamu memilih wong kafir sebagai pemimpin wong beriman. Dia nak hebat, dia nak pintar, dia nak ngapo, mana kendak dia. Kalau dia kafir tak boleh jadi pemimpin kita. Kekok itu dunia ni. Tapi akhirnya kan ada sismen, anggapan, sismen apa nama itu ya? Yo. Daripada wong Islam yang tidak jujur, wong Islam yang tidak amanat, wong Islam yang tidak korupsi, lebih baik orang kafir yang jujur. Siapa yang bilang mereka jujur? Karena TV dan koran itu mereka yang punya. Sehingga tidak dipublikasikan mereka yang tidak benar. Itu siapa 1,7 triliun? Siapa ngentak dulu? Negara rugi sampai 700 miliar. KPK lagi susah nak netapkan dia sebagai tersangka dengan berbagai macam alasan. Kita salah ngambil asam laju. Itu jelas-jelas negara dirugikan. Tapi orang Islam siapa yang jujur? Emangnya tak kata apa? Habib Rizik tu angkat jadi presiden. Aman dunia. Habib Rizik tu profesor, pintar agama. Kalau orang Islam mimpin orang kafir, jingoklah sekarang. Aman kalau orang kafir. Tapi kalau orang kafir mimpin orang Islam, jingok Singapura. Sengsara orang pribumi banyak berlari ke Malaysia, ke sini. Kenapa? Karena mereka ruang lingkupnya terbatas. Berita hari ini, Wali Kota Solo, Kristen, melarang adanya buka bersama dan halal bihalal. Saya gini. Nah, jadi kan itu tidak ada benar. Jadi biarpun hebat macam mana orang kafir, tidak boleh dijadikan pemimpin. Kalaupun ada yang mengatakan, oh tapi di dalam kitab disebut, kalau seorang pemimpin yang fasik, tapi dia ada nilainya kebijaksanaan, mikirkan orang banyak, itu lebih baik. Benar, orang fasik, bukan orang kafir. Disebut Quran itu jelas-jelas orang kafir. Si Ahok nak takkan pakai kopca, pakai saliju buluk tatuan. Salah siapa bekanya dimbe. Yang wong kita ni tadi yang salah diterima di masjid, disujud pakai terbangan tolak al-badru. Karena Habib Rizik marah. Apa tolak al-badru itu ucapan syair ketika nyambut datang Nabi Muhammad. Tolak al-badru alaina, telah terbit bulan purnama untuk kita. Haho pun nama Iman. Wong maulud Istiqlal dia duduk jabo. Wong puasa dia tidak. Jadi tidak jelas tetap tidak akan pernah benar lah. Berbagai macam putus itu kembali kepada iman. Jadi kalau iman sudah ada dengan diri kita, insya Allah mata pacak terjaga, telinga dapat terjaga, langkah dapat terjaga, ucapan dapat terjaga, hati dapat terjaga. Iri tidak akan mungkin ada. Karena dia yakin hidup ini ada yang ngatur. Mungkin sama-sama kerja, tapi rezeki kan masing-masing Allah alam. Allah yang ngatur. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi kehidupan manusia, bagian hidup masing-masing di dunia ini. Yakin itu namanya iman. Macam gitu. Misal bini ke pasar, anak sekolah, kita dewean di rumah, katik ya bang. Pembantu kebedaran balik, deweannya lah mau jago betino pasar. Bukan kita lah nang belanja berapa sekian sudah sekian balik tino no. Nak nyamuk harga dulu sepasar gitu. Oh sini 7,5 sana 72 ini ujungnya nyari 65 6,5 berapa 6,5 tapi tak pakai kepala jadi tidak ada perlu pakai kepala. Keliling betino tahan, itulah hebatnya betino kita nih. Allah unjuk kelebihan itu, kelebihannya kayaknya tambeng namanya. Kita cepat malu. Lama bini kita ke pasar tuh lama belanja tuh sama anak sekolah lama. Mungkin sempatnya kita bikin teh yuk gula sudah, yuk banyak es. Minum.
Amin. Alhamdulillah. Batal puasa alhamdulillah. Ya, coba. Tapi kalau ada iman, biar anak katik, bini katik tak berani minum. Kenapa? Karena dia yakin aku ni lagi puasa. Uang katik tapi Allah ada. Nah, kenapalah perasaan itu, keyakinan itu tidak dapat dibawa di luar Ramadan? Nah, kalau kita nyengok uang puasa ini kan sebenarnya hebat. Puasa tuh menahan. Setelah puasa akhirnya jadi baik. Buktinya ayam. Puasa makan, puasa main dia. Ngeremi telur. Akhirnya beranak. Letes telur. Dengan puasa. Ulo, dia tahan tidak makan. Makan banyak akhirnya dia, untuk melepaskan kulitnya yang lama, nak genting baru dia mesti puasa. Tidak makan sekian lama. Sehingga lepas. Tapi kata perubahan tetap ulo. Yang hebat ulet. Ulet itu hebat. Dia makannya banyak, tapi dia istirahat. Setelah istirahat, akhirnya perkembangannya bagus. Dari mulai ulet, akhirnya naik jadi kupu-kupu. Awalnya melata, akhirnya pajak terbang. Awalnya makan kotoran, akhirnya makan madu. Akhirnya madu tadi untuk membuahi tumbuh-tumbuhan, akhirnya bagus. Itulah puasa yang paling bagus. Iman ini kalau digawa, insya Allah. Nengok jam, cepet sahur, cepet sahur. Kayak beduk. Pacak dah cepet-cepet itu kita bawa di luar Ramadan. Rasa kita kepada agama, perhatian terhadap agama, itu baliknya ke iman kalau. Iman ini tak adanya gaya, adanya gaya bagus. Wong dimuliakan oleh Allah itu bukan karena ganteng, bukan karena kaya, bukan karena jabatan. Wong dimuliakan oleh Allah karena iman. Siapa be tukang beca, tukang kerontung, wong jelek, wong dak pematung, dak beduk. Siapa be? Kalau yang dimuliakan Allah itu wong kaya, Allah sedikitnya yang mulia di dunia ni sampai di akhirat. Karena tak ada banyak wong kaya. Kalau yang dimuliakan Allah Ta'ala karena wondanya ganteng, karena cantik, nyekel mik ni liwat. Termasuk golongan jahat. Aku ni menang karena ceramah be dia awasi wong. Masalah ceramah mati dong ngawasi gayo. Kalau yang mulo itu pejabat, berapa banyak jadi pejabat coba? Banyak jadi rakyat? Tidak. Siapapun juga. Maka itu kadang-kadang yang jadi pejabat itu dihormati karena jabatan, tapi kalau karena derajat amal jauh mereka. Maka itu kadang-kadang ku pikir duduk ke jingok pejabat duduk susun di depan. Apalah pandangan wong dengan mamang ini. Cuman karena dia pejabat baik. Kalau nak kadar iman, kadar amal, kadar keyakinan jauh dengan rakyat. Menindas rakyat, makan harta rakyat, mencuri dan lain sebagainya perbuatan mereka tetap hina. Ada sikap wong maling, benci kita tegak duduk dengan wong maling. Kita gebuki, kita gocoi. Pejabat itu harta cuman sikap, Pak. Wong ngambil HP kita, ini HP kita, paling wong pegel kita. HP dia tidak merugi ke yang lain, dia yang rugi. Tapi ketika tahu dia yang ngambil HP kawan kita, melok kita ngamuk. Pejabat itu duit kita, remek juga. APBD, APBN, segala yang keluar dari negara ini termasuk kita memang punya kita juga. Tak kita gocoi pejabat, tak kita tangani, hormati pula. Dia datang dengan tegak, selamat siang Pak, selamat siang. Disiap ke makanan lemak pula, dijamu di rumah makan yang mewah. Dia telepon dari kantor, Pak nanti disiapin ya. Atau omong dari Jakarta, dirjen mau makan ya. Padahal dirjen datang itu bukan cuma ngikson, jo amplop balik ya. Kenapa? Kan itu tadi, karena kesalahan diri kita tadi. Kita mandangnya mandang kulit. Memang manusia ini kan mandangnya zahir, batin tidak dipandang wong, karena memang tidak bisa. Padahal Allah mandang batin. Kadang pakaian bagus kalau lanang betina bagus, tapi jika waktu jemuran ada yang tepuk sempak, ada yang putus tangan, ada tali hutang makin meniti, macam. Puji kita inilah boy, ya Allah yuk. Ini sih, sempak tepuk, ya Allah. Puji kita ngomong, jago. Nah, Allah mandang jago, kita mandang jabok. Itulah salah. Maka tuh iman tadi barang yang penting, penting segalanya. Termasuk yang paling penting dalam ibadat tadi.
Kita sholat, tak nyingok. Tapi tetap kita jaga gerak kita, pandangan kita, ucapan kita, hati kita. Kalau manusia, kata Imam Ghazali, kalau seandainya kau sholat, ada wong nyingok kau sholat, manalah gerak kau? Salat tak salat? Kita nyingok nak? Juri tak? Salat. Kalau kita bertanding sholat lagi kecil dulu, Allahu Akbar, tak berani ni kan, mata ini nyingok kanan kiri. Padahal yang cuma ngelarang itu dalam pelajarannya Imam Syafi'i itu, yang tak boleh mata nyingok kulu kilir. Makruh hukumnya. Kalau mazhab lain nyingoklah di Mekah itu. Yang mana kejam, ngaku kejam, yang bergerak kena dia. Kita mazhab Syafi'i yang paling sempurna. Kata Ustaz Agil Munawar, mantan Menteri Agama, Taufik, seluruh kitab laku baca kalau seluruh mazhab yang sudah nak baca, mungkin ini mungkin, tapi pecahnya pendapat Imam Syafi'i ini yang besar kemungkinan yang Allah terima solat. Ngapa Ustaz? Alangkah apinya. Mulai dari tegak, gerak ada ukuran yang boleh. Kalau mazhab lain, selagi gerak bukan main-main, boleh. Itulah di Mekah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada macam dia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Benar kesopan. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tidak batal ya. Kan dia bukan main-main. Kita, orang banyak. Bergerak 3 kali no. Main keji-keji, makruh. Mata ngawas kanan kiri, makruh. Ini anak lagi solat, baca ditarik wong. Depan tu kosong. Setarik kok, jika nemen memang ini. Pendapat dia tak apa-apa. Nah, ketika kita solat, kita jaga gerak kita. Bacaan kita, coba siapa tahu bacaan kita kalau bukan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak duluan kan, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim wa rahmanir rahim. Wong tak tahu juga. Iya, di dulu kan. Wong tak tahu kan? Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah at-tahiyatu kama sallama majid. Allahumma salli. Wong tak tahu juga. Tapi kita macamnya benar. Kenapa? Karena ada iman. Kalau kata keyakinan bahwa Allah tu peka, Allah tu tak tahu. Wong maha ngomong wong agama lain baik, yang Tuhan ini dipaku lagi dia yakin. Ya Tuhan dipaku mana berjalan? Ya kalau puasa tak diajak. Lagi dia masih benar berbuat. Kita yakin bahwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kamu di mana baik kamu berada. Dia mengetahui innahu samiul basir. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Innahu alimun bidzatis sudur. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Kau sembunyikan atau kau nyatakan yang ada di dalam diri kau, Allah tahu isinya. Nah, itu baliknya keimanan. Duduk sama pacar, belis yang ketiga, cuma ada iman, tak jadi itu. Jadi seluruhnya maka itu dididik Ramadan ini nilai keimanan. Bekas tempe, bekas kelapa, selalu gigi, tidak berani dia negak. Tapi, kita ngapa? Kelapa. Tegak lah kenyang, tidak lapar, tidak juga negak. Jangan kawan, batal. Sengaja itu namanya, biasa dikit batal. Yang tak tahu juga, oh dah ajak Allah. Maka hebatnya kalau puasa ini pendidikan tentang keimanan. Tapi hasilnya, hasil pendidikan puasa ini hebat. Anda boleh baca sejarah-sejarah yang penaklukan siapa itu yang baru-baru dirayakan oleh Turki ini, kan di Napal apa? Ya kan? Itu kan raja yang berkuasa sekian puluh tahun. Itu tembok nak ditembus tidak baca, tapi Nabi pernah ngomong akan datang satu yang memenangkan, mengalahkan dia, usianya 21 tahun. Al-Fatihah itu apa dia menghentakkan anak buahnya untuk puasa sekian hari? Subhanallah. Siapa yang Perdana Menteri India Gandhi? Yang Kristen? Yang Hindu apa budak itu? Hindu. Anda tahu? Begitu sudah merdeka, dia nyuruh rakyatnya puasa makan, kecuali puasa minum susu. Dan
melarang nyuruh puasa sehari baik untuk tidak makan produk musuh mereka. Tahu? Hancur Inggris saat itu di India. Coba kalau seluruh rakyat Indonesia tidak menggunakan produk orang kafir, hancur orang kafir. Itu balik puasa tadi. Jadi hebat kalau kemenangan perang Badar di Ramadan, Indonesia merdeka. Bulan Ramadan lagi puasa kalau orang berjuang. Subhanallah. Jadi hebat asal kita baca, memahami makna Ramadan yang dilandasi dengan keimanan. Kalau keyakinan yang ada ini, aman dunia. Kaya tidak sombong, miskin tak ada, miskin sabar, kaya syukur. Karena dia tahu kaya dan miskin kedua-duanya ketetapan Allah, dan dia yakin hidup ini di satu tempat adalah milik Allah Ta'ala. Aku milik Allah, Allah menjadikan aku berada di satu tempat ini milik yang maha kaya. Maka dia tidak akan jadi susah hidupnya, karena dia yakin kalau di rumah orang kaya tak bakal lapar. Silakan makan, ambil saja semua buah-buahan, makan silakan. Buka aja kulkas, silakan makan, apa-apa, silakan. Pempek, kuih, silakan makan, halal. Apa kau dah sebetuan juga itulah ngobok. Mbak apel, mbak anggur, tinggal dia berterumuk. Allah dah. Uji bos gimana? Sudah kenyang? Tinggal mati bos ini. Kenyang. Alam semesta ini milik Allah. Ghaniyun 'anil alamin. Allah zat yang maha kaya-raya, yang memiliki diri kita. Jadi kalau kita ada problem masalah, mintalah. Mungkin bapak saudara pernah nyingok di WhatsApp atau di mana dikirim ada gambar wong hitam jualan di Arab pakai gerobak. Ya, di gerobak itu ada tulisan kecilan kayunya. Tipis tapi panjang. Kaifa akhafu minal faqri wa ana 'abdul ghani. Itu kalimat walau jualan buah jeruk, tapi maknanya dalam. Bagaimana aku akan ragu dan takut dengan kemiskinan, sementara aku adalah milik daripada Zat yang maha kaya. Meyakini artinya kita ini adalah ada yang memiliki diri kita. Yang memiliki kita adalah Allah Ta'ala. Ini HP. Walau tinjuk wong namanya bagus. Pasti kita jago, ini kacamata. Pasti kita tidak mungkin kita akan rusak. Tidak mungkin Allah akan ngerusak apa yang diciptakannya. Tambah lagi manusia diciptakan dalam bentuk paling sempurna. Tapi kenapa kadang-kadang menurut kita tidak banyak, tidak pacak tercapai apa yang kita inginkan? Garis bawahi dulu yang kita inginkan. Hidup bila mengikuti kebutuhan pasti cukup, karena Allah jamin. Tapi siapapun juga tidak akan pernah cukup bila mengikuti keinginan. Biar orang kaya kalau banyak kan tak ada cukup. Ada mobil Avanza, naik mobil Epalia pilisa, Epalia. Beli Epalia nak sini ya pula. Singgo nak tino kalau naik Epalia naik sini ya. Lah beli kalau, kalau ada lokak rezeki, inopa pula. Terjual inopa, nak ini pula. Kendak kita nih yang banyak. Bukan kebutuhan yang tidak cukup, kendak kita nih banyak. Nak HP ni, nak ngopah HP ni, pening pala oleh tukang HP. Padahal sama baik, seluruh sehebat-hebat HP pocok dunia ini, huruf A sebelah kiri, ingatlah. Sehebat-hebat HP lah, nak Galaxy 300 lah, A-nya sebelah kiri, tak pernah sebelah kanan. Ingatlah, angka 1 tetap sebelah kiri. Cuman kitanya baik. Cuman lagi tu adanya komputer, laptop, bagus nih ya. Dijual murah 200-an. Jika murah ni tak tahu saya orang perlu duit. Coba kau beli, tak ada kau beli ngapa? Kata huruf A. Berhentilah. Lagi maksudnya kat KPD, YTH, dah pernah ikut yang terhormat, A-nya dah ganti. Dia lagi di sana kau yang ganti. Anak galak penesan, dia latih Allah. Jadi hasil ala kulli hal iman. Jadi iman ni kalau ada, insya-Allah aman. Yakin iman ini termasuk ketentuan hidup. Rumah tangga, ada yang kawin ceri, ada yang dijodohkan, berjodohnya macam ini, jodohnya begini, problem rumah tangga begini, itu semua tidak terlepas dari Maha yang Maha mengatur. Kita ini termasuk adalah sesuatu yang diatur oleh Zat yang Maha mengatur. Cuman kita boleh minta, ya Allah, begini, begini, begini. Kita berhajat dengan Allah, boleh. Tapi ingat, minta itu bukan artinya Allah tak tahu. Kalau kita minta,
Berarti Allah tidak tahu kebutuhan kita. Tidak mungkin. Cuman minta itu adalah berhajat, bermohon sesuatu yang kiranya itu terbaik untuk kita, Allah berikan dengan kita. Anakku 4 kali sudah melok polisi. Kapan Mang Tohir jatuh? Kapan Mang Tohir jatuh? Duit dah banyak Ustaz, sampai Mang Tohir berhenti. Sampai Mang Tohir berhenti. Ngapulah Ustaz, apalah salahnya? Memang anak cek itu belagak besar tinggi, tingginya 180. Tingginya hebatnya. Cuman anak cek itu sikap penyakitnya mungkin medu. Polisi mana boleh medu? Nah, ajak tembak. Ajak lepas orang malik ke tembak. Tembak kau. Ya kalau pisau ke tuh nah ajak. Jadi gara-gara anak cek itu medu tu lah. Gara-gara medu jadi ajak je polisi. Oh mungkin juga. Bukan mungkin, memang medu. Mana cerita? Medu takut. Ada jadi ya. Ada ajak je polisi. Pokoknya mesti yakin. Jadi segala sesuatu itu tetap kembali kepada ketentuan Allah, meyakini alam semesta ini diatur oleh Zat yang Maha Mengatur, itu cuma pacak dijawab oleh iman. Iman itu adalah rasa yang tertanam di dalam jiwa kita tentang keyakinan tersebut. Allah alam. Ada nak ditanya? Nanti bagus, alhamdulillah. Nanti bagus. Itulah lemak zaman depan orang pintar tu. Jadi tak perlu banyak koceannya. Jangan balik pula. Tengok berita ni macam-macam ni pemerkosaan ni. Ya Allah. Ceramah mendak di melok media ni kurang modal. Maksa cerita tinting, cerita siahok macam. Kalau katik kita balik Allah alam. InsyaAllah ta'ala manfaat. Apa yang disampaikan semoga Allah ta'ala menjadikan kita termasuk hambanya yang dapat menjaga nilai keimanan, ketakwaan dan keyakinan kita pada Allah ta'ala. Dengan keimanan dan keyakinan ini akan membawa kita menuju kepada istiqamah, dengan istiqamah membawa kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna warḍa 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.